Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum LPTK Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini Ketua 2 Pak Kabar Kesra dan rekan-rekan pengurus yang lain, Benny Munir yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu, terutama Ketua LPTK Kecamatan se-Kabupaten Bogor, Pak Sekcam atau yang mewakili, rekan-rekan para kepala KUA se-Kabupaten Bogor yang khusus diundang hari ini kaitan dengan persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Bogor di Kecamatan Cibinong. Mari kita awali pertemuan ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini tahapan proses persiapan kaitan dengan MTQ di tingkat Kabupaten Bogor yang ke-47. MTQ tingkat kecamatan alhamdulillah sudah selesai semua. Kabar dari 40 kecamatan, mungkin hari ini kita bisa saling tukar informasi yang sudah melaporkan kaitan dengan hasil MTQ tingkat kecamatan secara tertulis. Ini wabil khusus kami ucapkan terima kasih karena itu hasil dari pertemuan kita di Gedung Bajnas, ya, baik kaitan dengan peserta hasil MTQ maupun kaitan dengan usulan untuk Dewan Hakim MTQ di tingkat kabupaten, yang surat rekomendasinya berdasarkan dari rekomendasi Ketua LPTK tingkat kecamatan. Yang kedua, juga ada beberapa kecamatan yang mengusulkan Dewan Hakim yang baru. Kami ucapkan terima kasih. Kami sudah tidak lanjuti kaitan dengan klarifikasi untuk usulan yang baru. Cuma hari ini kita mengklarifikasi, mengevaluasi ada beberapa yang hasil dari pertemuan kemarin, ya, di tempo hari pertemuan di Bajnas, yang hari ini mungkin harus segera kita bereskan supaya nanti tahap berikutnya pendaftaran insya Allah nanti pertemuan silaturahmi persiapan pelaksanaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rasul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara yang pertama silaturahmi dengan Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Yang kedua, insya Allah kita akan bahas persiapan MTQ tingkat Kabupaten Bogor. Yang kami hormati Pak Sekho
Wakil Sekjen Pak Haji Munir, yang kami hormati Pak LPTQ tingkat kecamatan, ya dari 40 kecamatan sudah hadir semua ya. Yang kami hormati para kawan, alhamdulillah sudah hadir semua. Sebelumnya saya mohon maaf sebagainya, hari ini akan dipimpin oleh Pak Aspem Kesra sebagai Ketua Umum LPTQ Kabupaten. Berhubung beliau sekarang lagi sakit, lagi dirawat di Rumah Sakit Umum Cilengsi, kalau kemarin masih di ruangan di ICU. Yang mudah-mudahan kita berdoa beliau cepat diangkat penyakitnya sehingga bisa berkumpul dengan kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekung berkaitan dengan berkumpulnya kita di sini. Yang pertama, kita akan melaksanakan MTQ tingkat Kabupaten Bogor yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober. Kemarin rapat internal kita, awalnya kita rencana tanggal 6 Oktober, rencana awal. Sehubungan dengan waktunya mepet kita dengan kegiatan MTQ tingkat nasional yang rencananya di bulan Oktober juga, tanggal 9 sampai dengan tanggal 19 Oktober, yang insya Allah dilaksanakan di pertemuan silaturahmi persiapan pelaksanaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara yang pertama, silaturahmi dengan Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Yang kedua, insya Allah kita akan bahas persiapan MTQ tingkat Kabupaten Bogor. Yang kami hormati Pak Sekung, yang kami hormati Pak Wakil Sekung Pak Haji Munir, yang kami hormati Pak LPTQ tingkat kecamatan, ya dari 40 kecamatan sudah hadir semua ya. Yang kami hormati para kawan, alhamdulillah sudah hadir semua. Sebelumnya saya mohon maaf sebagainya, hari ini akan dipimpin oleh Pak Aspem Kesra sebagai Ketua Umum LPTQ Kabupaten. Berhubung beliau sekarang lagi sakit, lagi
provinsi, kalau kemarin masih di ruangan di ICU. Yang mudah-mudahan kita doa beliau cepat diangkat penyakitnya sehingga bisa berkumpul dengan kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekung berkaitan dengan berkumpulnya kita di sini. Yang pertama, kita akan melaksanakan MTQ tingkat Kabupaten Bogor yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober. Kemarin rapat internal kita, awalnya kita rencana tanggal 6 Oktober, rencana awal. Sehubungan dengan waktunya mepet kita dengan kegiatan MTQ tingkat nasional yang rencananya di bulan Oktober juga, tanggal 9 sampai dengan tanggal 19 Oktober, yang insya Allah dilaksanakan di Sulawesi, di kota Kendari. Alhamdulillah perwakilan Kabupaten Bogor ini ada tiga kafilah yang kemarin hasil MTQ tingkat provinsi. Yang pertama tilawah dewasa putra, ya. Terus tahfiz 10 sama 30 sesuai dengan surat LPTQ tingkat provinsi. LPTQ Kabupaten Bogor harus mendampingi. Makanya dengan mepetnya waktu itu, insya Allah MTQ tingkat Kabupaten Bogor akan diundur. Rencananya tanggal 25 Oktober setelah pelaksanaan MTQ tingkat nasional. Itu yang pertama yang perlu kita persiapkan. Izin dipakai. Sehubungan dengan persiapan MTQ tingkat Kabupaten Bogor, kita harus segera mempersiapkan karena waktu terus berjalan. Terus kita juga bukan mengurus LPTQ aja, MTQ aja, ada beberapa pekerjaan yang harus kita prioritaskan sesuai dengan tupoksi kita. Yang pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kecamatan yang sudah melaksanakan MTQ tingkat kecamatan. Ada kecamatan yang belum melaksanakan? Sudah semua? Alhamdulillah. 501 km. Pemenangnya sudah ada. Dari sini ada. Jangan sampai terulang kembali pemenang tingkat kecamatan tidak diangkut atau diajak pada saat pelaksanaan tingkat Kabupaten Bogor. Ya, jangan sampai terjadi. Karena tahun kemarin masih ada
kejadian. Jadi sistem PON dari daerah lain gitu ya. Arahan pimpinan untuk kapilah yang ada sekarang prioritaskan kepada potensi yang ada di wilayah masing-masing. Kan banyak di kita ini ya, dari 1487 pondok pesantren ya, masa tidak ada kurang lebih 60 orang perwakilan yang akan ikut lomba di MTQ tingkat Kabupaten Bogor. Apalagi Bogor Barat itu luar biasa, pondok pesantrennya banyak gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami mohon kepada pihak kecamatan agar segera melaporkan kapilah-kapilah yang hasil dari MTQ tingkat kecamatan. Insya Allah waktunya akan kita tentukan ya untuk pendaftaran peserta nih, tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 September. 1 minggu, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tempat di Aula Masjid Agung Baitul Faizin. Tempat pendaftarannya yang ketiga, dalam rangka persiapan MTQ tingkat Kabupaten Bogor, kita akan mengadakan orientasi Dewan Hakim. Kita akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober, tempat di Gedung Serbaguna 1. Selanjutnya, pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Bogor sesuai dengan arahan pimpinan akan dilaksanakan di Cibinong. Jadi tuan rumah Kecamatan Cibinong. Hadir Kecamatan Cibinong? Oh iya, nah siap. Tuan rumah Kecamatan Cibinong. Rencananya mimbar utama kita akan di lapangan Tegar Beriman. Insya Allah kita akan mengundang Menteri Agama, ya, Insya Allah, ya. Selanjutnya pembukaan musabaqah dilakukan ke-47 tingkat Kabupaten Bogor akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober pukul 20.00 WIB, berarti malam. Malam minggu ya. Terus pelaksanaan pawai ta'aruf ini akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 dengan Dr.
rencana nih. Tapi kalau misalkan ada tuan rumah, ada ide, kan? Ya, mangga. Baru rencana ini start di Stadion Pakansari, finish di Gedung Tegar Beriman di gedung utama. Ya, pelaksanaan jam 6 pagi tepat. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi tepat. Pakai tepat. Ya. Ini di sini saya tepat gitu. Jam 6 pagi. Saya bacakan, tidak dikurangi dan tidak dilebihi. Gitu. Ya. Ya, aman lah. Yang penting pelaksananya. Nah, itu. Sementara tema Musabaqah Tilawatil Quran ke-47 tingkat Kabupaten Bogor ini sementara nih. Cahaya Al-Quran, spirit lebih bedas menuju Kabupaten Bogor, istimewa gemilang, maju sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Bagus kan? Tepuk tangan. Ulang. Ini sementara ini. Tapi misalkan ada dari bapak ibu mau koreksi, mana? Sama-sama. Ini baru sementara saya sampaikan. Siap. Tema MTQ Kabupaten Bogor. Ya. Tulis di sekolah. Lalu ke Saralor. Cahaya Al-Quran, spirit lebih bedas menuju Kabupaten Bogor, istimewa dan gemilang, maju sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Sudah. Maklum, kesalahan. Maju sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Diulang lagi. Aing kubar amat sih. Maklum, eskalotnya. Sekali lagi nih, jangan ngalah ini. Tulis satu kayak ini. Tulis. Siap ya. Cahaya Al-Quran, sudah. Spirit lebih bedas. Bedas. Kuat maksudnya. Menuju Kabupaten Bogor, istimewa dan gemilang, maju sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Cukup guys. Ya. Coba katakan tampilkan biar ada apa namanya, sama-sama nggak apa-apa kita ini kita bahas ya sebelum ini disampaikan ke pimpinan. Jadi mohon masukan dari Bapak Ibu yang ada di sini nih. Ini demi kesempurnaan tema MTQ. Biar mantap lah ya. Apalagi sekarang kan MTQ pertama nih, pimpinan Pak Bupati gitu ya. Dan kita juga sebagai panitia di sini tingkat Kabupaten Bogor akan buat ya. Sekarang mana lah? Gede kan? Kata istimewanya dengan itu dirubah lah ya.
Ya ini yang sendiri baru diketik. Kalau Pak. Itu istimewanya Kabupaten Bogor, istimewanya di depan dan gemilang. Kabupaten Bogor maju. Setelah Kabupaten Bogor, gemilangnya. Kabupaten Bogor istimewa, gemilang dan gemilang maju, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Gemilangnya apa? Boleh. Ya makanya kita dibahas di sini. Bedas itu maksud semangat. Ya. Saking semuanya harus bedas, tenaganya kuat. Jangan meloyok, jangan malaihoy. Emangnya Pak Ucup malaihoy. Nah ini Bapak Ibu mohon masukan dan koreksian kaitan dengan tema ini. Kalau misalkan ada yang dikurangi, ada penambahan atau bahasanya perlu dirubah, mangga kita. Ini kan tadi saya awal ini baru sementara ini. Mana? Dan gemilang. Istimewa dan gemilang. Istimewa tidak bupati, gemilang tidak bupati. Oh iya. Jadi jangan Kabupaten Bogor istimewa dan gemilang. Istimewa dan gemilang. Jadi jangan gemilang dan gemilang. Koma. Gimana nih Bapak Ibu? Bagus. Bungkus atau gimana? Bungkus. Ada masukan? Bungkus. Pak Ucu? Bedas jadi apa? Hah? Panjang teuing. Coba bedasnya dihapus. Bedas itu salah satu lambang Kabupaten Bandung. Karena kemarin Bandung itu pedas waktu tuan rumah di provinsi. Hilang bedasnya. Tapi dihapus, ya betul. Tapi dihapus. Sampai gemilang. Coba. Cahaya Al-Quran, spirit menuju Kabupaten Bogor, istimewa dan gemilang, maju sejahtera, berlandaskan iman takwa. Bungkus, deal. Kan enak gitu ya. Kalau masih bungkus enak. Hah? Spirit ganti, emang itu bahasa terlalu tinggi Pak. Ini kan Al-Quran dibaca oleh masyarakat. Jadi apa spirit gitu? Lagi spirit. Setuju. Jadi apa bahasanya? Semangat. Iya. Oke. Bahasa yang dimengerti. Tuh. Al-Quran kan bahasa yang dimengerti. Bagusan spirit tuh. Baca Pak. Mulai. Cahaya Al-Quran, semangat menuju Kabupaten Bogor, istimewa dan maju.
kumaha? Menjadi semangat menuju ke Bogor. Jadi jangan ada komanya, harus ada satu kata supaya ada nyambung itu antara cahaya dan semangat. Coba diketik ulang. Menjadi juga bisa menjadi semangat. Diketik ulang. Jadi ada beberapa alternatif gitu ya. Tapi nggak apa-apa, misalkan Bapak Ibu di luar konteks ini kalau memang ada ide silakan tampilkan. Jadi ada beberapa alternatif kita sampaikan ke pimpinan mana yang akan dilihat oleh pimpinan gitu ya. Tapi jangan jauh dari konteks yang sekarang nih kita nih. Ya. Intinya harus semangat. Lebih luas pilih. Udah. Cahaya Al-Quran komanya jangan. Nggak usah berarti langsung. Cahaya Al-Quran semangat menuju Kabupaten Bogor bilang Koma. Nah itu sejahtera, nggak harus pakai koma. Penyemangat, jangan nggak kata semangat itu diganti dengan penyemangat aja kalau tidak pakai sebagai atau Cahaya Al-Quran bukan semangat, bukan bahasanya. Harus sebagainya. Coba baca, coba biar jelas. kalau tidak ada kata dari Ingat aja. berarti menjadi penyemangat. Penyemangat. Misalnya penyemangat menuju ke Bogor. Tapi kalau ada kata semangat dalam keterangan mungkin tambahan sebagai Semangat. Penyemangat jadi ganti. Penyemangat. penyemangat supaya jangan terlalu banyak kata. Nanti untuk penyemangat jadi kan sama seperti motivasi kan. Tapi betul Pak, kalau menurut saya semangat Pak. Kalau penyemangat itu dia kekhususan. Kayaknya lanjut ya. Penyemangat kalau Kalau penyemangat itu hanya satu Sebagai aja Pak, sebagai semangat. Perhatikan terkait dengan subjek dan subjek dan objeknya, subjek, predikat, objek. Ya, di sini langsung kepada objek, tidak ada. Nah, menurut Bapak apa coba? Yang lebih bagus. Jadi bagusnya menggunakan cahaya Al-Quran menjadi penyemangat. Kenapa? Cahaya Al-Quran menjadi penyemangat menuju Kabupaten Bogor. Cahaya Al-Quran menjadi Penyemangat. Cahaya Al-Quran menjadi Spirit atau penyemangat. Tapi untuk lebih luasnya lebih bagus spirit. tadi bilang ini. Iya. Kalau luas, mau lebih dipakai, ya itu aja. Ya. Kalau bahasa penyemangat kayak ini kan agak sedikit ini. Semangat itu kan umum. Ya, bisa penyemangat, bisa ini kan. Iya betul Pak. Ya. Ini kan tema, Pak. Ini tema. Terus gimana? Penyemangat itu subjek. Hah? Penyemangat itu subjek. Iya. Penyemangat itu subjek. Cahaya Kalau semangat Subjeknya ini cahaya. Subjek maju sejahtera. Tema di situ ya. Subjeknya ini cahaya Al-Quran. Subjeknya cahaya Al-Quran. Terus predikatnya itu menjadi penyemangat objek. Kalau di
Iya benar. Iya, kan kita nyiapin pelatihnya. Kita iya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya bacakan ya. Sebagai bisa saya Mohon izin Bapak Ibu, tema MTQ setelah hasil musyawarah diskusi sudah ada titik terang. Sementara cahaya Al-Quran semangat menuju Kabupaten Bogor istimewa dan gemilang. Koma itu ya. Maju senjata berlandaskan iman dan takwa. Bungkus ya. Sip. dengan semangat cahaya. Oke, Bapak Ibu. Tema kita sudah Istimewa. kelihatan. Langsung kamu Ya. lagi. Jadi mudah-mudahan dengan tema ini pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Bogor yang membuat bisa sukses ya sesuai dengan perencanaan kita semua. Menjadi atau sebagai atau menjadi. Selanjutnya untuk peserta nih, peserta MTQ tingkat Kabupaten Bogor yang ke-47 satu syaratnya yang pertama catat fotokopi KTP udah ya, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, pas foto ukuran 4x6 4 lembar dan 3x4 4 lembar. Selanjutnya surat keterangan domisili. Terus surat rekomendasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ diwajibkan bagi peserta dari luar daerah Kabupaten Bogor. Ini kalau ada peserta di luar Jawa Barat harus ada rekomendasi dari LPTQ. Ya, telepon. Untuk nomor 7, nah ini, jika tidak bisa melampirkan, dianggap tidak lulus verifikasi gugur, ya. Tadi disampaikan bahwa amanat pimpinan peserta atau apabila adalah hasil dari seleksi yang kita lakukan. Ya. Tapi di sini ada poin bisa dari peserta luar mau penegasan. Nah ini dari awal saya sampaikan, ya, prioritaskan kepada potensi yang ada di wilayah. Tahun kemarin kejadian banyak Om, ya, termasuk Cisarua juga mungkin, ya. Tahun kemarin kejadian, bahkan pada tingkat provinsi kita akan pakai kapilah tersebut untuk tingkat provinsi, berarti tingkat provinsi dasarnya dari MTQ tingkat Kabupaten Bogor. Ternyata pada saat kita minta ke kecamatan, waduh, kemana Pak Kabangnya pesertanya? Nah itu ya, jangan sampai terulang kembali, karena target kita nih, mohon Bapak Ibu perhatikan, karena target kita ke depan
MTQ tingkat provinsi, alhamdulillah tahun sekarang kita di posisi ke jam 28 7 dari tahun 2024 posisi ke 9, 2 tingkat berarti ya. Tapi kita masih kalah dengan Kota Bogor, patokan aja Bogor sama Depok masih kalah. Bingung saya. Kota Bogor terus terang dia tidak jam 20 cuma seleksi doang, tidak mengadakan MTQ tingkat Kabupaten Bogor, tapi bisa. ini Sabtu. Saya sampai membuat ini orang-orang supaya memeriksa kepada Kota Bogor ya, bagaimana caranya. Kota Bogor kemarin di urutan ke 6 ya, ke 6 ya. Karena patokan kita pasti ditanya sama pimpinan Bogor, Depok, kumaha. Nah itu. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu yang hari di sini, mari kita sama-sama gitu ya untuk meningkatkan keberhasilan MTQ tingkat Kabupaten Bogor, karena Kabupaten Bogor ini sebagai salah satu dasar untuk ke tingkat provinsi. Gitu. Rencana tingkat provinsi akan di Pangandaran tahun 2026 ya, mudah-mudahan. Jadi persiapan kita dari sekarang ya, harus benar-benar kafilahnya lebih bangga lagi kalau kafilah kita murni binaan Kabupaten Bogor yang bisa berbicara atau bisa berprestasi di tingkat provinsi. Itu harapan kita semua ya, insya Allah. Makanya kami mohon kerjasamanya khususnya pada pihak kecamatan yang kemarin sudah melaksanakan tingkat kecamatan, mudah-mudahan peserta yang juara kemarin ini murni dari masing-masing kecamatan. Jadi Pak, maksud kami ditegaskan Pak, di situ tadi persyaratan ada tentang domisili. Kalau masih kita masih ambil kafilah dari kecamatan lain, ya. Apa fungsinya keterangan domisili Pak? Ya. Gitu. Dan tadi kan Bapak semangatnya potensi dari masing-masing daerah. Dan ini pertama kali Bupati kita melaksanakan MTQ Pak. Ya. Atau mungkin ini saatnya momen Pak, kita benar-benar sama-sama dari kecamatan masing-masing. Jangan ada yang beli kafilah lagi. Siap. Ya. Ini antisipasi Om. Ya. Ya. Ini antisipasi kalau pihak kecamatan masih menggunakan dari daerah lain karena tidak ada stok. Antisipasi Pak. Ya. Mudah-mudahan kalau memang kita bisa saklek, kita nih tidak ada rekomendasi, berarti tidak ada pihak. Takutnya nih pihak kecamatan tidak ada. Nggak mungkin Pak. Iya, mudah-mudahan. Berarti kan kalau tidak mungkin ini tidak ada rekomendasi ini. Ya, gitu ya. Seperti contoh Pak, misalnya kecamatan Cisarua hanya beberapa yang dilombakan, ya itu akan kami kirimkan gitu Pak. Berarti tidak semua cabang kami ikuti. Ya. Siap Om. Tapi bisa aja Pak karena belum pindah dia masih memiliki KTP lama padahal dia sudah tinggal misalkan di Gunung Sindur ya, karena dia pindahan dan dia sudah tinggal di Gunung Sindur terus belum punya. Gini Ustaz, kita berdasarkan rapat yang kemarin dari dinas, karena yang hadir Pak, kalau sekjen yang hadir paham. Ya, persoalannya kenapa ini ada data? Setiap kecamatan kan tidak
tidak semua full melaksanakan MTQ dengan sejumlah cabang. Nah, ini dari sini. Kemarin kan kita bicara tuh. Sehingga ada istilah nanti yang diusulkan ke tingkat kabupaten minimal 20 nomor orang. Di kecamatan-kecamatan tertentu jangankan 20. Karena hanya tilawah doang. Ngirim 3 ekor. Kan kemarin tuh saya ingat tuh, orang yang misalkan punten ini. Sehingga nanti beberapa kecamatan mohon kerjasamanya kita juga tingkat kabupaten butuh stok itu di luar yang dilombakan di MTQ tingkat kecamatan. Misalkan cuma ada 10 orang yang di MTQ itu asli orang lokal situ. Nah, kalaupun nanti ada beberapa cabang misalkan kaligrafi, 30 juz, taksir, itu dipersilahkan harus diusulkan ke kabupaten di luar hasil dari MTQ tingkat kecamatan. Itu silakan pembinaan bahasanya. Tetapi ada berita acara dari MTQ kecamatan dengan persyaratan ini yang dimaksud, dan itu dibolehkan kalau memang memungkinkan di luar Jawa Barat. Kalau Jawa Barat mah ya nggak usah pakai itu juga kan, karena dibolehkan. Dan itu kemarin tuh penjelasannya gitu mungkin ya Pak Sekjan ya betul ya. Maksudnya itu untuk memenuhi yang 20 per kecamatan dari Jawa. Gitu ya, ini kebutuhan masalahnya. Halo, sebentar ini maksudnya ke sana. Makanya kita hari ini pemahaman yang sama. Ini terutama kenapa tadi tema Pak apa betul ya? Kenapa tema dipulurkan begini? Halo? Kenapa sampai tema dan persyaratan dipulurkan begini? Ini supaya kita hari ini sama pemahaman. Makanya kecil. Jangan sampai, apalagi ini sekretaris atau yang mewakili sekretaris KPTK kan penyuluh nih. Tidak ada lagi nanti, karena kita siar selain prestasi, tidak ada lagi di spanduk atau banner itu khilafah MTQ. Nah, kan ini gimana ya? Bukan kafir apa? Nah ini kan artinya tidak nyambung gitu. Tadi kawan-kawan terima supaya kita sama pemahaman. Sampai ke sana maksudnya. Tidak ada lagi di lapak MTQ. Bentar lagi sampai nanti gitu ya. Jadi supaya kita ini berarti nggak kompak ini. Antara kita termasuk orang dulu, misalnya sekretaris KPTK ya. Izin kalau itu tidak usah ada persyaratan keterangan domisili, karena domisilinya bisa di mana saja. Kalau itu tidak terpenuhi katanya kan gugur administrasi. Bukan yang tadi yang dimaksud adalah yang tadi Pak. Iya ya kan, itu bisa saja kan. Pemahamannya ke sana, antisipasi Pak Kabak itu. Yang tadi di luar itu yang 20 Pak. Kalau yang tingkat kecamatannya jauh-jauh kan itu jelas ya. Gitu ya. Pak Sekdan punten. Ini punten ini pemahaman, makanya hari ini sengaja supaya kita memahami itu. Ya Pak, supaya maksudnya supaya kami paham. Tadi ada keterangan syarat keterangan domisili. Ya. Nomor 6. Kalau persyaratan itu tidak terpenuhi, berarti kan gugur. Nah, sekarang kami kepastian yang dimaksud keterangan domisili itu izin, bukan keterangan domisili. Yang 7 itu, yang 7 lihat baca dulu poin ke-8. Untuk nomor 7. Jika tidak bisa melampirkan dianggap tidak lulus, ya. Ini nomor 7. 7 ini surat rekomendasi Pak dari LPTK, bukan domisili ini, pusat domisili bukan. Iya berarti maka kata domisili tidak berfungsi itu. Peserta, pesertanya. Berarti maksudnya gini Pak, kami ngambil kafilah dari kecamatan Megamendung. Nah, setelah domisili ini siapa yang mengeluarkan? Sementara dia domisili Megamendung, tapi ikut wakilan kamu siapa? Begitu maksud saya. Kalau lingkup tingkat kecamatan tidak ada masalah tadi. Ya berarti data dalam domisili nggak masalah kan begitu. Artinya ini antisipasi kalau kafilah dari luar. Ya. Surat keterangan domisili apabila ada dari luar.
bahasanya ya, tinggal diperketat. Mohon Pak Sekam. Ya. Sekali lagi. Pertama kita harus memenuhi kuota dulu. 20 minimal. Ya, setuju ya? Oke. Siap? Pak Kawa setuju kan? 20. Tidak 20. Apa enggak? Itu terserah. Kenyataannya memang Pak, punten Pak Kabar. Ini kita jangan sampai nanti kita daftar 20. Ini masih berlangsung kaitan dengan anggaran nanti yang kita siapkan di tingkat kabupaten. Makanya ada angka itu. Daftar 20 ternyata orangnya daftar ya kurang dari 10 juga. Nah, ini kan urusan ini masalahnya Pak. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita terpenuhi 20 itu. Di luar yang NTK, karena tidak semua di NTK tingkat kecamatan itu 20 enggak gitu, tidak semua. Beberapa kecamatan ya. Izin Pak. Pak, ya, mangga. Ini kalau ketika kita berbicara masalah persyaratan minimal daftar 20 orang itu, di depan LPTJ ini apa artinya? Ya, bila perlu buatkan surat edaran yang ditandatangani oleh bupati, diwajibkan kepada camat mengirimkan 20 orang. Ini tadi tidak lanjut oleh surat Pak. Tadi oleh surat kita disusun. Oke, sip. Harus ada penekanan. Ya, oke. Camat evaluasi gitu. Sementara kita sampaikan di sini. Ya. Rencananya Om seperti itu kita akan disusun dengan surat dari kita. Ini Pak, saya ini dulu kesra. Ya. Jadi saya tahu persis dalam MPT. Iya, luar biasa. Saya pernah usulkan, kenapa sih MPT itu gayanya nggak seperti pemain bola olahraga yang lain? Tidur di hotel mewah. Iya kan? Iya. Sementara MTQ ini aku pasti enggak. Saya ngomong di depan ini, saya pernah waktu MTQ di Ciawi kalau nggak salah, saya pernah ribut dengan ini MTQ tingkat kabupaten. Maksudnya? Lah orang disuruh tidur di apa tuh? Di lantai di musola itu saya nggak mau. Pemain bola disuruh tidur di. Oh, itu ya. Berarti kecamatan itu ya. Makanya itu Pak. Jadi kalau kita ngomong di level ini saja cuma karena pengambil kebijakan adalah camat. Tambahin anggaran. Camat itu ya. Camat. Dari itu punya camat harus Berarti pengalaman Om Yunan ini mana? ya kita bicara pengalaman. Iya. Sip. Kalau kita bahas hari itu setuju saya. Hari 1-2 orang. Bila perlu LPTK ada orang yang kirim aja ke kecamatan saya nggak mau tahu kamu harus kirim ke orang. Ya. Berarti masalah koordinasi ya. Sip. Kan sudah dianggarkan kan masing-masing kecamatan? Ada? Nah, pokoknya saya nggak mau tahu Bapak harus kirimkan. Berarti harus bikin surat di kita menggunakan itu untuk akomodasi. Oh iya, komplit berarti. Ya siap. Berarti harus menekankan melalui surat ke masing-masing kecamatan. Padahal kalian sudah tahu. Oke, berarti harus pakai surat kita ya. Sip. Jadi untuk membantu ketua LPTK tingkat kecamatan, gitu ya? Ya. Sip. Sebenarnya mah gampang, tinggal koordinasi dengan Pak Camat. Pak Camat masa kecamatan lain bisa, yang lain yang saya tidak gitu. Ya siap. Sip. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, arahan Pak Yunan tadi Sekcam Cilengsi LPTK tingkat kabupaten
Kabupaten Bogor itu harus menyurati ke masing-masing kecamatan kaitan dengan anggaran untuk menentukan ya akomodasi, jangan sampai peserta kapira tersebut nginap di masjid maupun di musola. Siap ya. Pak Ketua satu siapkan bila perlu payunan. Bila perlu besok kita buatkan, minggu depan kita siapkan. Setuju ya? Menekankan ya, gitu. Walaupun ada ketua LPTK tingkat kecamatan ya, siap ya payunan ya? Siap nuhun ya. Cilengsi luar biasa kalau Cilengsi aman. Cilengsi maksudnya kepada yang lain bukan ya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, lalu ada lagi payunan? Cukup. Baik, tadi secara teknis saya sudah sampaikan kaitan dengan persiapan MTQ tingkat Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan pada pelaksanaannya sesuai dengan rencana, lancar ya, dan juga mudah-mudahan kapilah-kapilah yang akan benar-benar bisa berbicara di tingkat tinggi, karena itu arahan pimpinan. Yang terakhir, mudah-mudahan ini MTQ yang pertama di kepimpinan Bupati kita, Bupati Bapak Rudi Susmanto ya. Mudah-mudahan lancar dan sesuai dengan rencana kita. Mangga kami kembalikan ke Pak Ujang. Terima kasih, mohon maaf atas kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jelas ya. Tadi secara ini mudah-mudahan kita tanggung jawab bersama. Ada di sini. Satu lagi selain peserta, kaitan dengan persiapan untuk Dewan Hakim. Di rekom dari LPTK Kecamatan belum semuanya. Dewan-dewan hakim yang ada di tingkat kabupaten itu belum semuanya. Ini mohon kerjasama dengan dicek. Atau ada usulan yang baru, walaupun itu tidak kita janjikan untuk langsung di Dewan Hakim. Cadangan akan kita verifikasi dari sisi Dewan Hakim. Baik Pak Koordinator Pengawas Dewan Hakim dulu waktu pembina menyampaikan. Ya, silakan Pak Kiai Desmond. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'mati mal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang saya hormati Pak Kapolres, yang saya hormati Ketua Harian LPTK, yang saya hormati Pak Sekum, Pak Ujang, kemudian Pak Mudir, yang saya hormati Kepala Ketua Agama Kabupaten Bogor, yang saya hormati Ketua LPTK dalam hal ini Pak Sekjan, yang saya hormati banggakan, Ibu dan Bapak, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang sangat mulia barokah ini
kita masih diberikan berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat umur panjang. Akhirnya kita bisa silaturahim dalam rangka rapat LPTQ Kota Bogor. Mudah-mudahan acara ini mendapat hidayah, taufik dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, para sahabat, para tabiin, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumul kiamat. Amin amin. Pertama saya mohon maaf lambat karena dari pihak provinsi dan Pak Karok ke kantor saya berkaitan tentang masalah musibah di SMAN Cileunci 1, SMKN Cileunci 1 itu memberikan musibah untuk memberikan bantuan. Ini lambat. Pertama saya menghadap Bupati MTQ dirubah. Kenapa Pak Kiai? Karena kalau tanggal 6 Pak, kami tanggal 11 harus ke Kendari. Itu MTQ tingkat nasional. Yang kedua Pak, kata Bapak mau upacara besar-besaran tentang 5 Oktober Hari TNI. Oh iya Pak Kiai. Karena lapangan itu Pak kurang lebih sekitar 5 hari 6 hari dihias di panggung. Akhirnya terserah Pak Kiai lah. Saya ikuti Pak Kiai aja. Akhirnya musyawarah saya kumpulkan dulu ruang LPTQ. Akhirnya putuslah tanggal 25 hari Sabtu Oktober. Akhirnya saya minta kepada LPTQ berdasarkan perintah Bupati, coba kumpulkan kepala KUA, ketua LPTQ. Makanya kalau hari ini diharuskan kepala KUA dan ketua LPTQ yang hadir karena ada beberapa yang sampaikan di Bupati. Yang pertama Bapak minta Pak Kiai nanti saya harus ngomong lagi ya Menteri Agama. Iya Pak, karena Bapak mintanya setelah tausiah, setelah dibuka oleh Bupati, Pak Menteri Agama tausiahnya. Bahkan kemarin Pak Kiai undang nggak apa-apa ya, kita undang Menteri Agama, Haji dan Umroh, boleh Pak dikenalkan sama Menteri Agama dua-duanya. Hanya yang kita percaya karena dia orang presiden. Akhirnya hari ini dirapatkan, alhamdulillah, bahwa MTQ kita itu memang mundur, bukan main. Dari mulai hibahnya kecil, kalau sekarang jangan hanya hibah, di LPTQ cukup hibahnya. Sebelum saya menyampaikan, mohon maaf ada kelupaan, kita doakan karena ketua LPTQ Kabupaten Bogor Kesio, yaitu Pak Sisen Pak Dena. Kita doakan semua diangkat penyakitnya dengan kesembuhan, berikan kesabaran kesalahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah penyakit dan kesembuhan. Jadi apa yang disampaikan tadi kebetulan bahasanya Pak, tiada hari tanpa pendopo. Setelah bisa ke pendopo, hanya saya bilang ke Bapak, Pak saya mungkin bisa masa Kiai jam 8 sampai jam 12 pagi. Sama kalau ada apuan, jadi apa ya batasan, ya maka. Jadi Bupati minta coba Pak Kiai LPTQ di mana kelemahannya. Kalau seandainya hari ini ada penemuan disampaikan, yang buat surat Bupati kayaknya Pak ke Pak Camat. Kenapa saya kemarin waktu rapat di Banjas masih ingat kalau nggak salah bahwa peserta LPTQ walaupun dekat jauh harus nginap, benar nggak Pak? Karena kalau tidak nginap tidak akan ketemu komunikasi dengan para kapilah. Mohon maaf Pak, dulu waktu bukan sama saya MTQ 5 tahun juara terus, juara umum, jadi juara juga.
Sekarang kalau tuntutan biaya hibahnya tinggi, cukup. Bahkan ya saya minta ke Ketua PTK misalkan Pak, sekali-kali jangan singgung, sekali-kali Ketua PTK tingkat kecamatan diumrohkan kocok. Uangnya dari situ ada uangnya. Jadi kenapa? Bentar, dulu saya mampu Pak, Ketua PTK kecamatan, Dewan Hakim saya umrohkan setahun 5 kali kalau betul-betul itu dari keuangannya. Jadi supaya ada spirit. Jadi ketua PTK 4 tahun 5 tahun belum pernah ada penghargaan. Itu pertama. Jadi harapan Bupati yang pertama coba keberadaan Pak Kiai yang benar puas oleh ta'aruf dari mulai. Setelah saya lihat yang bagi betul sih bagaimana camatnya itu saya lihat ada poin ta'aruf, ada yang tidak. Ini memang keseragaman. Ada masukan Bupati paling tidak. Bukan Pak, berhasil Pak tadi Pak di kecamatan uang itu uang LPTK dulu kan 25 sama saya waktu dari 20 juta sampai 25 juta waktu itu saya ke DPRD, waktu saya ke LPTK-nya. Berapa sekarang jujur aja? Ya Pak jujur, berapa juta? Untuk LPTK yang 25 ya? Itu gerakan saya Pak dengan Pak RT itu. Cukup apa lebih itu? Bangga. Insya Allah Pak, insya Allah hamba Allah yang doib didengeng Bupati kami sampaikan tentang masalah MTQ insya Allah. Jadi kembali lagi saya mohonkan karena LPTK dengan kepala KUA lanjut, usahakan harus inap kecuali Cibinong, kemudian Bojonggede, Babakan Madang, Sukaraja. Yang lain inap. Kenapa? Tak mungkin berhasil LPTK, MTQ kalau tidak inap, karena tidak nyambung dengan pesertanya. Kemudian ya nanti besok kamu jam 8 tampil, duit itu dibere, mobil itu ayah, dipaksakan belum menang. Jadi intinya kalau nginep paling tidak dalam hal ini ketua LPTK zaman pembina KUA ada temu titik ngobrol bareng, dahar bareng, kita saling watawasubi haki, watawasubi sobri, inti setorahim itu LPTK. Kok dulu maju sama aja biaya itu sama saya, sekarang nggak tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong kenang-kenangan setiap LPTK beli seragam. Apakah batik tris mampu batik anu harga ulah penting batik di Bandung lemes lagi karopot jadi LPTK. Usahakan paling tidak batiknya agak bagusan lah ditampilkan. Saya mohon terserah batik apanya, yang penting untuk seragam kapilah pada waktunya harus seragam. Dari mana saja caranya. Jadi tolong kurang lebih sekian seandainya ada peserta. Artinya gini Pak, kalau peserta ada 20 orang berikan baju asal-asalan, udah ukuran S belikan L. Goblok. Tolong tanya kepada Pak KUA penyuluh, coba tolong peserta ada 20 orang nih kecamatan Megamendung, mau L berapa ya? Tolong kita hargai mereka. Kita tahu nggak kita Bogor kemarin dengan izin Allah di Brazil kita juara kedua baru pulang. Alhamdulillah tingkat internasional juara kedua peserta dari Bogor. Kita di Brazil baru pulang kemarin dijemput namanya Muhammad Reza. Ini ada potensi bayangkan di Brazil juara kedua lagi kecamatan Cibung pula. Lanjut
Jadi yang kedua, tolong para peserta LPTQ itu para kapilahnya berikan seragam. Yang ketiga, pengurus LPTQ Kabupaten Bogor kemarin mengajukan para dewan hakim. Setelah rapat ini nanti minggu depan akan mengumumkan para dewan hakim karena rata-rata Pak Kiai puntennya abdi hoyong kene wadureunkeun atuh aing geus kolot teu pake kumaha ieu kudu cara lah Pak eta para peserta PTQ minta pengurus LPTQ kecamatan untuk mengajukan rata-rata usia 75 usia 70 punten buku tapi kontrol dudutan Pak aku lah usia tua karunya tapi minta kami langsung tolong Pak Kiai abdi hoyong kene nya wadureunkeun. Jadi tidak ada jalan lagi, nanti akan menyeri masing-masing 40 kecamatan mengatur kepada dewan hakim. Dewan hakim LPTQ Pak, kalau bukan pemain tidak bisa. Pemain artinya dia pernah jadi juara tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Walaupun dia kiai banget, walaupun dia jago Quran, tapi kalau bukan pemain tidak bisa untuk dewan hakim. Makanya pemerintah mengajukan nanti akan saya undang semua bagaimana cara pola dewan hakim. Ada kelemahan dewan hakim, ada kelemahan memang peserta kita. Ada pertanyaan tadi, bagaimana dari luar? Boleh dari luar. Ada ikut MTQ di kecamatan Jonggol, Cariu, Tanjung Sari dari luar. Maka anu penting eta bina ke Bapak, berikan keterangan, walaupun di luar akan saya bina nanti di Kabupaten Bogor, ternyata hasilnya rata-rata punten. Bogor itu baru sekarang-karang, dulu mah 10 besarnya belum pernah saya. Ternyata dia hanya untuk cari kejuaraan. Kalau saya nggak pakai itu bukti siar. Jadi Kabupaten Bogor itu selama ini MTQ pasti setiap tahun kecamatan, kabupaten. Kalau dia yang penting undang juara nanti kita cukup satu hari. Ya secara nama boleh saja, tapi untuk siar MTQ kayak tidak ada. Oleh karena itu kita masih bertahan. Itu harapan saya. Kemudian selanjutnya bahwa MTQ dilaksanakan tanggal 25 Oktober jatuh pada hari Sabtu, pembukaannya malam minggu, tempatnya dekat Beriman. Jadi nanti tidak ada pawai taruh, bisa kembalikan lagi, harus hadir Bupati dan Pak Wali. Pak Bupati, Pak Wabubnya yang melepas, kemudian Pak Bupatinya nanti kehormatan di depan Masjid Baitul Izin. Insya Allah sudah saya sampaikan dan mereka menerima. Jadi MTQ betul-betul wilayah daerah harus hadir dan diundang untuk tengah-tengah kita. Ini hari ini bukan sengaja, jadi intinya saya mohon pada para KUA, kemudian kepada pejabat PTQ, mohon kerjasama yang baik dan mudah-mudahan kita sukses. Ada tambahan terakhir dari luar nih, banyak banget ke HP. Saya jawab Pak ya. Saya jawab dari Pak Sekcam, dari Kepala KUA, dengan Pojak. Ada apa sih? Ini kok ini masalah dengan ormas? Saya jawab nih, kena Kepala KUA, kemudian Pak Sekcam dari Musuh Maklumat. Saya diberikan oleh Bupati 4 hari mimpin ormas tidak berhasil. Akhirnya ditemukan di Polda Bogor, di ruang Bupati, dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Dari jam 10 sampai 10 malam tidak berhasil. Akhirnya deklok bahwa Musda MUI tidak disahkan. Ada surat susulan itu, insya Allah Bupati akan menunjuk salah satu calon kandidat MUI siapa. Jadi ini ada masalah besar antara MUI dengan ormas. Tetapi tidak berhasil. Yang diberikan kepercayaan oleh Bupati saya untuk menemukan MUI dengan ormas, tapi ormas sudah mengeluarkan 2 surat, pertama maklumat, yang kedua surat tegas teguran antara MUI dan Pemda Bogor.
Gitu. Memang saya berbicara ke Bupati, kenapa Pak pada waktu ke pendopo Wais Ulama dan Lestaris tidak diundang para ormas yang Pak ini kesalahan Bapak. Yang kedua, kenapa pada waktu itu ormas hari Sabtu mengeluarkan maklumat, kenapa Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Kabak dengan Bupati tidak cepat tanggapi? Setelah kejadian itu, setelah Pak Sekda, Pak Kabak cepat tanggapi. Jangan terjadi. Ini kondisinya sudah tahu semua pusat sama Jawa Barat bahwa MUI dengan pemerintahan dan ormas tidak ada masalah. Tapi insya Allah saya berikan kepercayaan oleh Bupati dan Wakil Bupati tangani Pak Laksmana. Insya Allah mudah-mudahan minggu ini ada penyelesaian. Intinya musda MUI sementara ini kita diundur. Itu walaupun kemarin jadi itu tidak sahkan. Jadi luar biasa ini kondisinya. Mudah-mudahan jujur saja Pak, itu rapat dengan Bupati juga tidak berhasil karena Bupati akhirnya udah tangan kita langsung aja dalam ini. Jadi itu jawabannya. Kalau seandainya Bapak Kepala KUA, Sekretaris Camat punya surat itu jawaban dari saya. Hari ini saya diberikan untuk menyelesaikan oleh Pak RY, kemudian oleh Muslim, kemudian oleh Pak Sekda dan Bupati, tapi insya Allah kondusif. Intinya kata Bupati, mudah-mudahan nanti MTQ pada waktunya yang baca doa ketua MUI yang baru. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, itu tambahan informasi. Kita balik lagi ke laptop terkait dengan MTQ. Untuk Dewan Hakim, kita persiapan di tanggal 23 itu karena ada agenda untuk orientasi Dewan Hakim. Ini punten Pak Ketua MTQ, karena sekretaris ya. Mohon sama-sama kita verifikasi Dewan Hakim yang sudah ada, yang sudah ikut di 2024 kemarin. Itu tetap harus ada rekomendasi melalui Ketua LPPI Kecamatan. Nah, ini terutama bagi yang belum ya. Kalau yang sudah, terima kasih kerjasamanya. Karena itu untuk bahan kita evaluasi, diverifikasi. Termasuk kalaupun ada beberapa cabang, tadi disebutkan mantan-mantan pemain lah yang pernah ikut MTQ. Nah, ini sistem masalahnya. Itu silakan diprioritaskan untuk diusulkan. Ya, beberapa cabang tuh, ya, beberapa cabang yang memang ada kebutuhan, lolos butuhnya itu sampaikan. Walaupun kita tidak menjamin bahwa yang bersangkutan kalau ikut, tapi ikut asesmen lah, verifikasi. Pak Haji Munir ada yang mau menyampaikan? Cukup ya? Pak Ketua 1? Dari Bapak Ibu ada yang menyampaikan sebelum ditutup? Oh ya, mana? MTQ ya, kaitan MTQ. Ya, atas jangan MUI bukan ya? Mencalon itu MUI. Berdasarkan dari hasil sementara Pak, menurut Pak Kabak bahwa kita akan dimakan hari Pak. Oke. Tetapi saya melihat kemarin Pak kita pawai dari Kabupaten Sari itu stadion ditutup semua Pak. Sehingga kami untuk buang air kecil susah Pak. Ada musola kecil Pak, tenda kecil ya. Ada angin besar, nggak bisa sholat mau umum Pak. Reode apa puncak-puncak. Kenapa kata saya itu semua ditutup? Nah, saya pernah bekerja 2 tahun sih Pak. Ya, ingin saya Pak karena ini pawai akan lama menunggu waktunya ya. Karena bertahap ya. Pasti orang yang jauh ingin bawa air kecil dari sebagainya. Saya mohon Pak, bahkan hari itu pintu gerbangnya ada yang dibuka, apalagi yang mau sholat apa dan lain sebagainya. Ini akan jadi kendala juga Pak. Terima kasih Pak. Kirim ke saya. Ada permintaan dari Dewan Hakim agar Dewan Hakim di tingkat kecamatan juga kalau bisa sebenarnya
levelnya kabupaten Pak. Ini bukan apa-apa. Kaitan dengan penilaian. Sedangkan program Pak, ada yang memberikan nilai misalnya standarnya 15. Si anak didikannya 45 dan didikannya juga sama Pak dengan kabupaten, ada lebih fair gitu Pak, sehingga tidak terkesan bahwa yang menang itu ya anak santungnya. Mohon jadi bahan pertimbangan sehingga satu beda waktu digabung seperti sebab ketika nilainya tidak masuk akal tapi nolak yang apa di dewan itu. Yang kedua adalah salah satu cabang kaligrafi digital. Apakah kita tadi kan tidak Pak? Kalau di situ tadi informasinya. Baik, itu tadi berkaitan dengan WC atau apa ya, gembok. Ini saya mau menjawab ini dulu. Sekcam mulia kepala padahal satu perjuangan beliau, satu arah satu angin. Ya, Ojo, insya Allah. Tapi ini juga kita kembali lagi kita ke rapat internal dengan tuan rumah sama dinas komunikasi. Kita akan rapat kaitan dengan kegiatan khusus untuk pawai taruh. Ya Om ya, ntar kita rapat sendirian. Mudah-mudahan usulan kita akan Sari sama Tegar Liman disetujui oleh sebagai tuan rumah. Tapi kalau misalkan tuan rumah ada usulan lagi, kita terbuka ya, nggak ada masalah ya. Gitu Om ya. Usulan Pak, kan kita yang tujuannya sih. Nah, tapi kalau kita startnya dari Pakansari kan nggak ada penduduk di sekitar Pakansari. Oke, usulan diterima. Tadi saya udah bilang kita akan rapat dengan tuan rumah. Udah ya, cukup ya, Om. Ya, oke, lanjut. Ya, ini kaitan dengan Dewan Hakim. MTQ tingkat kecamatan yang tahun ini alhamdulillah sudah beres. Walaupun tidak semua masih ada ya Dewan Hakim yang tidak dilibatkan untuk Dewan Hakim Kabupaten di kecamatan. Karena ini ada solusi Pak. Jadi semua yang ikut di tingkat kecamatan, apalagi tidak melibatkan Dewan Hakim dari kabupaten, kan gitu ya. Nih, ini ada terobosan. Kalau memang tidak mengikuti standar, kan nggak usah dikirimkan. Gitu kan? Kemarin tuh untuk memenuhi 20 itu ya buat lagi lah, silakan tuh. Tapi beritakan tetap dari LPTQ kecamatan. Begitu. Walaupun tidak dilombakan gitu tuh si peserta itu dengan persyaratan yang tadi itu. Gitu ya. Syukur-syukur kalau beberapa kecamatan yang lain itu sudah semuanya Pak. Ada yang tahun ini juga Dewan Hakimnya dari kabupaten. Gitu ya. Nah, itu mah syukur-syukur itu berarti memenuhi standar itu mah. Syukur-syukur nanti tahun depan semuanya lah kecamatan harus dari Dewan Hakim dan kabupaten. Nah itu lebih bagus masukannya. Gitu ya, yang ikut maksudnya. Oke. Terus itu yang Pak Kabar. Yang Pakansari itu nanti panitia lokal aja ya, dengan untuk bisa diselipkan ke masyarakat juga bisa nanti lewatnya, nggak bisa kesini ke depan bisa nanti. Cukup ada lagi? Ini satu, tar aja, belum ditutup. Berikutnya Pak, itu masalah penambahan hadis apakah dilaksanakan? Untuk kita tahun 2025 termasuk yang digital tadi Pak Ketua ya, Pak Sekam, digital kita tidak. Ya, yang digital termasuk yang hadis kita belum. Karena potensi juga
Ada kecamatan yang meng-MTQ kan ada nggak? Yang Pulau Bangka? Oh. Kita juga berdasarkan karena di kecamatan. Nah, kita di kabupaten juga sistemnya pembinaan nanti ya tetap ngirim ke provinsi harus, Pak. Nah, itu bisa jadi karena stoknya di kita nggak ada, ya tadi teh bukan ngebon, bukan pembinaan namanya. Tapi berita acara dari kita, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitulah kira-kira, Pak. Ya ini perlu pemahaman nih, karena stok tidak ada. Ya. Nah, kalau ada itu harus kirimkan melalui surat tertulis LPTK kecamatan. Ini bisa diindikan nanti untuk provinsi. Nah, itu maksudnya, Pak. Kalau memang ada, tapi tidak dilombakan di kecamatan. Paham ya? Ya. Baik, karena tidak ada tanduknya, ada? Cukup ya? Pak Kabar? Mau ditutup langsung? Cukup. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan tahapan-tahapan MTQ yang sesuai dengan kita hari ini. Rapat silaturahmi persiapan pelaksanaan sukses tanpa Excel. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita tutup bersama-sama pertemuan ini dengan membacakan hamdalah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, punten kayaknya rapat ulama kalau ada doa kurang gimana ya? Kita baca dulu ya, Pak ya. Pakai gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin wa bi'alamin wa bi mazidah wa la syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimati sultanik. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Siap. Nih, mana sih? Siap.